Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya kak. Hari ini Miss akan mengajak kalian untuk belajar tematik. Nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya kak. Let's pray together. Ananda hebat, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema yang kedua, yaitu hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah. Nah, muatan yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Simak baik-baik penjelasan dari Miss ya kak. Kata Ananda, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari teks percakapan. Nah, ketika melakukan percakapan atau dialog, biasanya ada informasi yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan dua atau lebih orang tersebut. Nah, Kakak Ananda, apa saja sih informasi yang bisa kita dapatkan ketika membaca dari teks percakapan? Informasi yang bisa kita dapatkan dari membaca teks percakapan bermacam-macam. Kita bisa tahu apa yang sedang terjadi, di mana kejadian tersebut, kapan kejadian itu terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana ceritanya. Jadi, ada banyak poin ya kak yang bisa kita ambil dari informasi yang ada di sebuah teks percakapan. Setelah ini, silahkan kakak Ananda kerjakan worksheet yang sudah diberikan ya. Bukalah buku pena 2B halaman 129. Nah, di sana ada percakapan. Silahkan kalian baca, kemudian kerjakan soal yang ada di bawahnya, yaitu nomor 1 hingga nomor 4. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Miss ya kak. Kakak Ananda sekarang memasuki muatan PPKN. Kita akan belajar tentang bagaimana hidup rukun di sekolah dan bagaimana menerapkan hidup sehat dan bersih ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan ya kak, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, tempat bermain, maupun masyarakat. Miss, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Ketika kita selalu menjadi orang yang bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit. Ketika di rumah, kita harus menjaga kebersihan bersama keluarga yang ada di rumah. Ada ayah, bunda, kakak, dan adik. Semuanya berkewajiban untuk menjaga kebersihan bersama-sama. Nah, bagaimana ya jika di lingkungan sekolah? Apakah menjaga kebersihan menjadi kewajiban kepala sekolah saja? Atau hanya mister yang di sekolah ya? Ananda hebat, kebersihan yang ada di sekolah harus kita jaga dan menjadi tanggung jawab dari seluruh anggota sekolah. Siapa sajakah anggota sekolah itu? Ada kepala sekolah, ada Mister Budi, ada Miss dan Mister, kemudian ada anak-anak Ananda hebat dari kelas 1 hingga kelas 6. Jadi, yang pertama, kebersihan yang ada di sekolah adalah tanggung jawab dan kewajiban seluruh yang ada di sekolah. Dengan menjaga kebersihan, maka akan tercipta lingkungan yang sehat, lingkungan yang terbebas dari penyakit. Nah, kakak Ananda, apa saja ya yang dapat dilakukan oleh siswa untuk menjaga kebersihan? Yang pertama, kakak Ananda membuang sampah pada tempatnya. Jadi, di sekolah sudah ada ya kak, tempat sampah
yang sudah dipilah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dan Miss juga sudah memberikan pijakan. Sampah organik adalah sampah yang seperti contohnya daun, ranting. Nah, jika kakak menemukan daun atau ranting, boleh kakak ambil kemudian dibuang di sampah organik ya kak. Sedangkan sampah anorganik adalah contohnya seperti sampah makanan, bekas makanan yang kakak habis makan ketika istirahat, atau plastik. Nah, itu juga kalian buang di tempat sampah ya kak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kerapian. Kerapian ketika meletakkan sepatu di rak, kemudian kerapian ketika belajar. Dengan adanya kerapian tersebut, maka akan tercipta suasana yang bersih. Kemudian, selain dua tadi, masih ada lagi ya kak, seperti ketika berada di kamar mandi atau toilet. Ketika kakak Ananda habis buang air kecil atau buang air besar di toilet sekolah, maka setelahnya harus tetap dibersihkan ya kak, agar kamar mandi tetap terjaga kebersihannya. Nah, apa ya manfaat ketika seluruh anggota sekolah menjaga kebersihan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika menjaga kebersihan, maka akan tercipta lingkungan yang sehat. Dengan begitu, anggota sekolah dapat terhindar dari penyakit dan akan selalu sehat. Nah, kakak Ananda, jadi Miss dan kakak serta kepala sekolah juga harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya kak, agar kita menjadi lebih sehat. Kakak Ananda, kemarin kita sudah belajar tentang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki perbedaan. Selain itu, ada lagi perbedaan. Apa saja ya kemarin? Apakah kakak Ananda masih ingat perbedaan yang ada di sekolah? Nah, Miss ulangi ya. Ada perbedaan jenis kelamin, agama, suku, ras, hobi, atau kesukaan. Tapi meskipun berbeda, kita tetap harus satu ya kak. Seperti yang sudah Miss contohkan kemarin, bahwa sesuai dengan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap harus satu juga. Seperti pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan meskipun memiliki perbedaan. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menjaga kebersamaan dan persatuan di sekolah? Nah, setelah ini Miss akan menjelaskan manfaatnya. Perhatikan ya kak. Nah, kakak Ananda, ada 5 contoh yang sudah Miss tuliskan tentang manfaat menjaga kebersamaan dan persatuan yang ada di sekolah. Yang pertama, menciptakan keamanan dan kedamaian. Jika kita selalu rukun dengan teman kita, maka akan tercipta suasana yang aman, damai, dan nyaman. Kemudian, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Jika kita selalu bersatu dan bersama, maka kita tidak enggan untuk menolong teman kita yang sedang kesusahan. Ataupun ketika kita sedang susah, kita tidak memiliki rasa ragu untuk meminta tolong. Setelah itu, menghindarkan dari perselisihan. Perselisihan itu sama halnya dengan pertengkaran ya kak. Jadi, kita akan selalu akur dan rukun dengan teman yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan kedisiplinan. Dengan adanya persatuan dan kebersamaan, maka kedisiplinan akan lebih terjaga. Nah, kakak Anda, itu tadi materi PPKN yang dapat Miss sampaikan. Jangan lupa kerjakan worksheet kalian ya kak. Sebutkan 3 manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah.
Boleh kalian sebutkan yang sudah dicontohkan, atau jika kakak tahu ada hal yang lain, boleh ditulis juga ya kak, sebutkan 3 saja. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Miss sampaikan. Semoga apa yang Miss sampaikan bisa dimengerti ya kak, dan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya kak, dan mematuhi ayah dan bunda sebagai guru di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.